kelompok 1. Di sini kami akan membahas tentang materi pengelolaan pendapatan negara. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu dengan saya Zahra Ramadhani, Saya Sabna Nur Rahim. saya Feby Fitriawati, Saya Naila Tiana. Saya Muhammad Arif. saya Dewi Atifal sebagai berikut. Di pengelolaan pendapatan negara ini yang pertama ada pengertian umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN. Yang pertama ada surat utang negara atau SUN. Adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah ataupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya. Lalu yang kedua ada surat berharga syariah negara atau SBSN. Adalah surat yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti bagian penyertaan terhadap aset SBSN. Lalu yang ketiga ada bantuan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya atau BPYBDS. Adalah bantuan pemerintah berupa barang milik negara yang berasal dari badan usaha milik negara tercatat pada laporan keuangan Kementerian Negara. Lalu yang keempat ada dana bergulir. Dana bergulir adalah dana yang dikelola oleh badan layanan umum tertentu untuk dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan ekonomi rakyat. Lalu yang kelima ada kewajiban penjaminan. Kewajiban penjaminan adalah kewajiban yang secara potensial menjadi beban pemerintah akibat pemberian jaminan kepada Kementerian Negara dimaksud tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Lalu yang keenam ada pinjaman luar negeri neto. Pinjaman luar negeri neto adalah semua pembiayaan yang berasal dari penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri atas pinjaman tunai. Lalu yang ketujuh ada pinjaman kegiatan. Pinjaman kegiatan adalah pinjaman luar negeri yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan tertentu Kementerian Negara. Pinjaman yang terus dipinjamkan kepada pemerintah daerah atau BUMN. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 mengenai pengelolaan keuangan. Yang pertama, ada pemegang kekuasaan keuangan daerah yang dipimpin oleh kepala daerah beserta wewenang yang bersangkutan untuk menyelenggarakannya. Yang kedua, ada pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD. Nah, PPKD ini diketuai oleh tim pelaksana satuan kerja beserta menyelenggarakan APBD sehingga berkoordinasi kepada bendahara umum daerah. Nah, yang ketiga ada bendahara umum daerah. Nah, bendahara umum daerah ini atau BUD melaksanakan sebagai PPKD serta berkapasitas tegas dalam melaksanakan bendahara umum daerah. Yang keempat, ada kekuasaan bendahara umum daerah. Setelah membahas tentang peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan, di sini juga ada penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan itu dibagi dalam beberapa aspek. Yang pertama ada penerimaan perpajakan dalam negeri, yaitu penerimaan perpajakan dari perusahaan migas, lalu penerimaan perpajakan dari pertambahan nilai, dan yang ketiga ada penerimaan perpajakan dari penjualan barang-barang mewah. 3. Cukai atas barang kena pajak. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang ditentukan yang disebut barang kena cukai atau disingkat BCK. 4. Pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak bumi dan pembangunan atau PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan, artinya berdasarkan pajak teruntung ditentukan oleh objek, yaitu bumi, tanah, dan atau bangunan. 5. Penghasilan non-migas.
Objek pajak penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak selama tahunan pajak. 6. Pajak lainnya. Penerimaan negara yang tercantum dalam pos pajak lainnya adalah penerimaan dari bea materai. Bea materai merupakan pajak atas dokumen yang diatur dalam UU No 13 1985 tentang bea materai. B. Pajak perdagangan internasional. Pendapatan pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan bea keluar. Penerimaan dari pajak perdagangan internasional terdiri dari dua. Yang pertama, penerimaan bea masuk. Penerimaan negara yang tercantum dalam pos bea masuk pada APBN adalah penerimaan yang berasal dari pembayaran biaya masuk oleh para importir sehubungan dengan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Yang menjadi objek bea masuk adalah barang yang dimasukkan ke dalam pabean atau barang impor. Dan sedangkan subjek bea masuk adalah pihak-pihak yang pada prinsipnya harus bertanggung jawab atas biaya masuk yang dimaksud, yaitu memasukkan barang ke dalam daerah pabean atau importir. Nah, di sini terdapat tujuan bea masuk. Nah, tujuan bea masuk adalah melindungi industri dalam negeri dari masuknya barang-barang yang berasal dari luar negeri. Sedangkan manfaat bea masuk adalah melindungi industri dalam negeri yang juga akan hilang. Yang kedua, ada pajak ekspor. Penerimaan negara yang tercantum pada pos pajak ekspor pada APBN adalah penerimaan sebagai hasil pemungutan pajak yang dikenakan atas ekspor. Bidang ekspor ditujukan untuk mendorong ekspor barang jadi, menciptakan lapangan kerja, mendorong industri hilir, dan meningkatkan pendapatan devisa. Terdapat juga untuk membatasi ekspor, yaitu untuk membatasi ekspor komoditi yang penting tersebut, pemerintah mengenakan pajak ekspor yang tinggi. Yang ketiga adalah penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP adalah semua penerimaan pemerintah pusat yang diterima dalam bentuk pendapatan sumber daya alam, pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan, pendapatan PNBP lainnya, dan pendapatan badan layanan umum. Yang A. Penerimaan sumber daya alam. Yang pertama, penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas alam. Penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas alam adalah penerimaan pemerintah dari sektor minyak bumi dan gas alam. Yang kedua adalah penerimaan sumber daya alam lainnya. Penerimaan negara dari sumber daya alam lainnya adalah bagian negara dari penerimaan sektor kehutanan, pertambangan, dan perikanan. Yang B. Bagian pemerintah atas laba BUMN. Penerimaan ini merupakan imbalan kepada pemerintah pusat selaku pemegang saham badan usaha milik negara atau BUMN. Surplus Bank Indonesia. Surplus Bank Indonesia merupakan jumlah surplus dari hasil kegiatan Bank Indonesia setelah dikurangi jumlah tertentu untuk dana cadangan umum sebagai modus penambah sehingga rasio jumlah modal mencapai 10% terhadap total kewajiban moneter Bank Indonesia. Setorannya untuk melunasi sebagian pokok kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia. Penerimaan negara bukan pajak lainnya. Penerimaan negara bukan pajak lainnya terdapat dua macam, yaitu satu, penerimaan bersifat umum. Penerimaan yang berkaitan dengan tugas kementerian atau lembaga, contoh penjualan barang yang lebih. Dua, penerimaan yang bersifat fungsional. Penerimaan negara bukan pajak lainnya dihasilkan dari pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja, khususnya pelayanan masyarakat. Pendapatan badan layanan umum. Penerimaan negara bukan pajak yang dipungut oleh instansi penerimaan atas produk layanan yang diberikan kepada masyarakat, contoh rumah sakit dan perguruan luar negeri. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.